萧炎，你的下场一定比3年前更惨。萧炎，你若真的死于云深之手，我会感谢他的。Halo semua, welcome to my channel. Jadi guys, di video kali ini admin Luna ingin melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode yang sebelumnya. 萧炎，你真的要干尽杀绝吗？ Dan jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan dari alur cerita episode selanjutnya. 3年前的恩怨，便在今日了结吧。Yang dimana Ratu Medusa telah pergi ke negeri ular yang berada di Konoha. Di sisi lain Xiaoyan mereka masih berada dalam kultivasi untuk menembus tingkat Dohuang. Kita diperlihatkan Xiaoyan yang dalam kultivasi. Ternyata kultivasi menembus tingkat Dohuang itu memerlukan waktu yang sangat lama. 1 tahun pun telah berlalu tanpa terasa. Sekarang mereka berdua mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan Xiaoyan memancarkan kekuatannya mencapai radius 50 km. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini kekuatan Sang Matic Glory 100.000 yang berada di tingkat Dohuang. Energi api melonjak keluar menyebar ke segala arah sampai akhirnya masuk ke dalam tubuh Xiaoyan kembali. Tiba-tiba dalam kultivasi tersebut spiritualnya masuk ke dalam api putih. Xiaoyan pun melihat ada sebuah lorong jalan, dan setelah itu Xiaoyan pun mengikutinya dan akhirnya dia melihat tiang-tiang. Dan Xiaoyan melihat sosok laki-laki yang sedang dirantai. Xiaoyan pun menyadari bahwa itu adalah gurunya Yao Lao. Namun ketika Xiaoyan akan mendekati tiba-tiba bayangan itu memudar. Xiaoyan ditekan oleh kekuatan spiritual yang lebih kuat, bahkan Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan ini lebih kuat dari Protektor Wu. Xiaoyan mengira bahwa itu adalah penjaga bahkan mungkin ketua sekte dari Hall of Soul. Dengan kejadian ini Xiaoyan pun menyadari bahwa memang sekte Hall of Soul dipenuhi orang-orang kuat dari Sumatera. Namun Xiaoyan berpikir walaupun sekte Hall of Soul banyak orang-orang yang kuat, dia tetap akan menyelamatkan gurunya dan juga ayahnya. Setelah itu Xiaoyan pun keluar gua dan menghirup udara segar, sambil menghisap rokok Magnum. Karena sudah 1 tahun lama Xiaoyan tidak merokok, dan dia pun melihat kepompong yang tidak lain itu adalah Jian, yang terlihat sudah mengalami perubahan. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan dia pun sangat terkejut karena ternyata Medusa tidak ada di sini. Kemudian Xiaoyan melihat ada sebuah gulungan dan langsung mengambilnya. Gulungan tersebut yang ternyata itu adalah gulungan yang ditinggalkan Medusa. Medusa berkata aku akan kembali jika semua urusanku di negeri ular telah selesai. Namun Xiaoyan berpikir Medusa tidak kembali sepertinya masalahnya di negeri ular besar. Dengan kekuatannya saja Medusa sampai saat ini belum menyelesaikan masalahnya. Xiaoyan berniat untuk menyusul Medusa ke negeri ular yang berada di Konoha. Namun dia pun harus menunggu Jian yang masih dalam proses menuju Dohuang. Sambil menunggu, Xiaoyan pun dia melatih kultivasi yang berada di tubuhnya. Dia pun duduk di sebuah batu. Tanpa terasa 2 bulan pun telah berlalu. Xiaoyan berlatih berkultivasi sambil menunggu Jian. Dan setelah itu Xiaoyan pun membuka matanya dan membentuk sebuah segel. Yang ternyata Xiaoyan sedang berlatih teknik membalikkan laut. Salah satu segel dewa yang diberikan oleh Sun Er. Xiaoyan pun merentangkan tangannya dan berteriak Splitting Seal. Dengan seketika gelombang giok muncul, dan kurungan yang dibuat Medusa berlubang akibat serang pembalik laut ini. Xiaoyan merasakan kekuatan ini sangat dahsyat, pantas saja harus berada di tingkat Dohuang untuk mempelajarinya. Walaupun teknik ini belum sempurna dipelajari Xiaoyan, namun memiliki kekuatan yang sangat besar ini lebih kuat dari teknik dewa sebelumnya, yaitu pembalik gunung yang telah Xiaoyan kuasai. Xiaoyan yang merasa jika dia telah menguasai teknik ini, dia tidak perlu khawatir jika berhadapan dengan seorang elit dojong sekalipun. Xiaoyan pun berniat untuk beristirahat setelah berlatih. Namun tiba-tiba kepompong itu mengalami suatu perubahan. Terjadi sebuah retakan kepada kepompong itu, dengan cahaya ungu yang menyebar. Tidak lama setelah itu benar saja kepompong itu langsung pecah menyebarkan cahaya ungu. Tiba-tiba dari kepompong itu muncul sosok wanita yang sangat cantik layaknya Ratu Medusa. Xiaoyan pun sangat kaget melihat sosok wanita itu. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini Jian dengan sosok wujud sebenarnya. Xiaoyan pun terpesona oleh kecantikan yang dipancarkan wanita yang berada di depannya. Xiaoyan tidak mengira sosok Jian yang kecil dia telah bertransformasi menjadi wanita cantik layaknya Medusa. Di sisi lain Jian pun merentangkan tangannya, kemudian berbalik dan langsung menggoda Xiaoyan. Namun di saat bersamaan tiba-tiba sosok Jian yang telah bertransformasi seperti Medusa. Namun tubuh Jian tiba-tiba menjadi sosok anak kecil lagi.
Xiaoyan pun kaget melihat hal ini dan mengatakan sepertinya, efek dari pil body transformation tidak berfungsi sepenuhnya. Jian pun yang berubah menjadi bocil lagi, dia pun merasa heran dan juga sangat kesal, karena tubuh yang dia impikan hilang lagi. Jian pun langsung menghampiri Xiaoyan dan berniat untuk mencakarnya, karena Jian sangat kesal tubuhnya menjadi kecil kembali. Xiaoyan yang melihat hal ini, dia pun tentu saja tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan mengatakan, Jian, lebih baik kamu berada di tubuh bocil ini, karena menurutku kamu sangat lucu. Jian pun mengatakan, bukankah laki-laki senang dengan wanita bohai yang seperti tadi kamu lihat? Seperti apa yang dikatakan oleh kakak Kailin, bahwa laki-laki memiliki pemikiran yang sama terhadap wanita. Xiaoyan pun yang mendengar perkataan itu dia pun bingung untuk menjawabnya. Setelah itu Jian pun menanyakan tentang Medusa. Apakah kakak Kailin telah pergi? Xiaoyan pun menjelaskan semuanya yang tertulis dalam gulungan yang telah diberikan oleh Medusa, bahwa dia pergi ke Konoha ke negeri ular, untuk melakukan demo harga Magnum naik mulu. Setelah itu Xiaoyan pun mengajak Jian untuk pergi menemui Ratu Medusa. Jian tentu tidak menolak hal ini, yang pada akhirnya mereka pun bergegas menuju negeri Konoha ke negeri ular. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan dan Jian yang sedang melakukan perjalanan menuju negeri ular. Namun dengan seketika Xiaoyan pun berhenti karena dia merasakan keanehan dalam hutan tersebut. Xiaoyan dan Jian mereka sangat heran mengapa tidak ada binatang ajaib di hutan ini. Padahal ketika mereka datang banyak sekali binatang ajaib. Xiaoyan berkata jangan menghirup udara terlalu banyak karena ada racun yang menyebar di area ini. Jian pun bertanya apakah ini ulah dari sosok wanita yang sebelumnya menyerang kita. Xiaoyan pun mengatakan sepertinya ini bukan dari dia. Racun ini lebih lemah dari waktu dulu. Mereka pun sangat bingung sebenarnya apa yang terjadi. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun mengajak Jian untuk mencari informasi di kota Kingsan terlebih dahulu. Cerita berpindah ke kota Kingsan terlihat sepi. Ada beberapa ahli mencoba masuk ke dalam kota Kingsan ini. Sedang sekarang kota Kingsan dijaga oleh prajurit bayaran. Terlihat ada Kagang dan Linger dan pemimpin prajurit bayaran Ya Cheng. Linger bertanya kepada Ya Cheng apa yang harus kita lakukan. Sekarang kota Kingsan telah diserang. Ya Cheng menjawab kita hanya bisa menunggu bantuan dari aliansi Yan yang dipimpin oleh Xiaoyan membantu. Sekarang kota Kisang ternyata sedang diserang oleh beberapa ahli racun berada di tingkat 4. Sekarang semua orang yang berada di kota Kingsan. Mereka berharap para ahli racun yang menyerang itu tidak mampu menembus pertahanan kota Kingsan. Karena para ahli racun ini dia tidak bisa terbang. Sepertinya sekarang kota Kingsan akan dihancurkan oleh para ahli racun ini. Akhirnya para ahli racun menyebarkan kabut beracun dan berhasil masuk kota Kingsan. Ya Cheng dan pasukan lain mereka melihat keadaan ini sudah kacau. Ahli racun sekarang sudah masuk kota, dan beberapa orang mereka harus tewas akibat racun ini. Mungkin sekarang racun itu sudah tersebar banyak ke setiap kota ini. Dan sekarang Ya Cheng dan semua orang mungkin dalam keadaan sudah terdesak akibat para ahli racun ini. Banyak prajurit telah tewas. Namun ketika para ahli racun ini akan menyerang, tiba-tiba seseorang muncul dengan cepat dan langsung menghilangkan kabut asap beracun itu. Semua mata tertuju kepada pria itu, dan mereka sadar itu adalah sang metik Glory Xiaoyan. Tentu membuat semua orang lega karena kepala klan Xiaoyan telah datang membantu mereka. Para ahli racun mereka sangat kaget dengan muncul seseorang yang mampu menghilangkan efek racun yang telah dia keluarkan. Sekarang para ahli racun mereka sangat ketakutan dengan muncul seseorang itu. Dan tentu saja Xiaoyan langsung menghadang bocah-bocah epik ini. Dengan seketika Xiaoyan yang mengeluarkan api surgawi, membuat para ahli racun ini hancur seketika menjadi abu. Sekarang para ahli racun itu benar-benar dimusnahkan oleh sang metik Glory Xiaoyan no debat. Xiaoyan dia langsung turun untuk bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi di sini. Ya Cheng berkata, bagaimana bisa ketua aliansi Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi di Jiama ini? Xiaoyan berkata bahwa dia kemarin sedang melakukan tapa cukup lama di gua hantu. Ya Cheng berkata aku tidak menduga ketua praktisi Yan telah bertapa selama 1 tahun. Xiaoyan dia kaget, dia baru menyadari dia telah tapa selama 1 tahun. Ya Cheng dia menjelaskan semuanya bahwa kerajaan Cuyun berusaha menyerang Jiama. Sejak saat itu banyak konflik di perbatasan Jiama. Itu berlangsung selama 1 bulan, namun tidak menemukan penyelesaian, yang akhirnya negeri Cuyun dia memasukkan prajurit dari sekte racun, dan menyerang Jiama. Akhirnya pertempuran tidak terhindarkan. Dalam perang itu, aku mendengar ada Kaisar Es dan juga Jalau yang menghadang mereka. Namun sayang mereka berdua tidak mampu bertahan dari gempuran pasukan negeri Cuyun yang di dalamnya banyak pasukan sekte racun. Xiaoyan pun sangat terkejut ketika mendengar Hai Bodong dan Jalau berhasil didesak oleh para pasukan sekte racun.
Kemudian Xiaoyan pun bertanya sebenarnya berada di tingkat apakah pemimpin dari sekte racun tersebut. Kemudian Ye Cheng menjelaskan bahwa sekte racun dipimpin oleh satu orang elit dojong. Pantas saja Hai Bodong dan Jalau mereka berdua tidak mampu menghadang pemimpin dari sekte racun yang ternyata dia adalah seorang dojong. Namun untung saja ketika mereka terdesak ada pasukan yang membantu. Yang tidak lain itu adalah ras manusia ular. Xiaoyan yang mendengar hal ini tentu saja dia pun sangat terkejut. Bagaimana ras manusia ular mereka mau membantu manusia? Xiaoyan tidak menyangka ras manusia ular sekarang bisa bekerja sama dengan manusia. Ye Cheng pun menjelaskan itu semua karena sekte racun dia sebelumnya mengincar negeri ular. Namun untung saja Medusa yang tepat waktu datang menyelamatkan ras manusia ular. Xiaoyan pun sekarang paham mengapa Medusa pergi di saat dia menunggu kultivasinya menjadi Do Huang. Ternyata ras manusia ular sedang diserang. Xiaoyan pun mengatakan sepertinya dengan adanya Ratu Medusa negara Cuyun pun mereka akan kesulitan melawan janda itu. Namun Ye Cheng menambahkan setelah kekalahan ini ternyata negeri Cuyun dia mengajak dua negara tetangga untuk bergabung. Yang artinya 3 negara mereka berniat untuk menyerang Jiama secara bersama-sama. Yang ternyata sekarang ada 3 kerajaan berniat untuk menyerang Jiama secara bersama-sama. Tentu saja ini membuat Xiaoyan pun kaget untuk saja tidak serangan jantung. Ye Cheng menjelaskan kerajaan Loyan. Dia dipimpin oleh seorang dojong. Dan Kekaisaran Mulan. Walaupun mereka tidak dipimpin oleh dojong, mereka memiliki teknik doki yang sangat mematikan. Dengan teknik doki rahasianya mereka pun mampu menyaingi kekuatan elit dojong sekalipun. Tentu saja ini membuat Xiaoyan pun sangat terkejut 3 kerajaan akan menyerang Jiama masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang berkekuatan dojong. Xiaoyan pun sangat khawatir kepada Kekaisaran Jiama ini yang hanya dipimpin oleh Ratu Medusa saja yang bertingkat dojong. Namun Ye Cheng menjelaskan walaupun mereka ada 3 dojong yang mampu menghadapi Ratu Medusa hanya pemimpin dari sekte racun. Sedangkan 2 lainnya mereka pun belum berani melawan Ratu Medusa. Ye Cheng pun mengatakan aku berharap Kekaisaran Jiama tidak jatuh dalam kekalahan melawan 3 kerajaan ini. Xiaoyan berkata tenang saja ada aku sang metik glory 100.000. Aku akan membasmi mereka. Setelah mendengar semua informasi, Xiaoyan segera bergegas pergi, menuju medan pertempuran bersama Jian. Cerita pun berpindah kepada sosok wanita itu, yang ternyata itu adalah Yue Mei yang dikejar oleh beberapa orang dari kerajaan Loyan dari Sekte Emas. Mereka adalah salah satu prajurit yang menyerang Jiama. Yue Mei, dia berusaha melarikan diri dari pasukan kejaran kerajaan Loyan ini. Mereka berada di tingkat doang. Tentu saja Yue Mei yang melawan seorang diri dia pun sangat kesulitan untuk menghadapi mereka. Yue Mei pun terus berusaha bertarung dengan mereka. Namun Yue Mei yang telah kelelahan, ditambah menghadapi beberapa orang doang. Dia pun akhirnya sudah terpojok. Akhirnya Yue Mei dia akan diserang kembali dengan serangan mematikan. Serangan itu langsung melesat ke arahnya. Namun ketika serangan itu akan mengenainya tiba-tiba ada seseorang yang menahan serangan tersebut menjadi ke arah lain. Yue Mei pun sangat terkejut ketika serangan itu berbelok, dan dia melihat ada seseorang misterius di depannya. Kemudian Yue Mei pun mengatakan apakah kamu berasal dari Kekaisaran Jiama? Xiaoyan pun mengangguk dan memberikan sebuah pil untuk Yue Mei memulihkan tubuhnya. Xiaoyan pun baru menyadari ternyata orang yang dia selamatkan adalah Yue Mei. Dia dahulu yang pernah bertemu ketika dia mengintip Ratu Medusa. Kemudian Yue Mei berkata agar Xiaoyan pun berhati-hati untuk menghadapi orang-orang dari kerajaan Loyan dari Sekte Emas ini. Di sini Yue Mei belum mengetahui bahwa orang di depannya adalah Xiaoyan yang dahulu. Xiaoyan pun berkata tenang saja aku ini sudah mati glory aku pasti membuat mereka turu. Cerita berpindah kepada para pasukan dari kerajaan Loyan mereka pun mengatakan kepada orang yang ada di depannya agar tidak ikut campur dengan urusan mereka. Xiaoyan pun yang mendengar perkataan itu dia pun tertawa. Di sisi lain prajurit kerajaan Loyan mereka tahu orang di depannya akan mengganggunya. Mereka mengatakan kau sungguh berani bocah menghadapi seseorang yang berada di tingkat doang. Xiaoyan pun dia hanya tersenyum ketika bocah-bocah epik ini bertingkah sombong di hadapan sang matik glory. Akhirnya peperangan di antara mereka akan terjadi. Para pasukan kerajaan Loyan yang berada di tingkat doang mereka akan menyerang Xiaoyan secara bersama-sama. Yue Mei berkata kepada Xiaoyan agar berhati-hati dan aku sarankan untuk menghadapi 1 lawan 1. Xiaoyan pun berkata tidak apa, lebih baik kamu beristirahat aku sang matik glory akan melawan mereka. Yue Mei yang dengar itu dia sangat kaget orang di depannya dia berani melawan doang seorang diri. Sebenarnya seberapa kuatkah kekuatan pria di depannya? Akhirnya beberapa pasukan kerajaan Loyan itu langsung menyerang secara bersama-sama. Serangan itu langsung melesat kepada Xiaoyan di sisi lain. Xiaoyan pun langsung mengeluarkan perubahan api surgawi dan dengan cukup mudah Xiaoyan mampu membuat mereka terpental. Mereka pun sangat terkejut dengan sosok yang berada di depan mereka, yang mampu menahan serangan yang mematikan. Mereka mengira orang di depannya sudah berada di tingkat Do Huang mereka pun tentu sangat terkejut.
bagaimana bisa pemuda yang berusia 20 tahun dia telah menembus tingkat Do Huang. Mereka tahu mereka tak akan menang melawan pemuda di depannya. Mereka berkeringat dingin, yang pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi menjauh. Yue Mei yang melihat orang-orang itu akan kabur, dia pun mengatakan, untuk menghentikan mereka. Namun dia sangat terkejut ketika dia berkata, Xiaoyan telah menghilang dengan kekuatan besar. Dia tidak mengira dengan kecepatan anak muda di depannya, bahkan kekuatan ini seperti Ratu Medusa. Akhirnya Xiaoyan pun dengan kecepatan kilat berhasil mengejar mereka berdua. Dan dengan seketika Xiaoyan pun membuat mereka pun harus tewas. Terima kasih sudah support admin dan jangan lupa subscribe YouTube kami agar kami lebih semangat membuat alur cerita episode selanjutnya. Thanks for watching.